Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Doa hendak belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, muatan IPS. Sebelumnya, anak-anak tolong menyiapkan buku modul kalian muatan IPS. Ustaz Ali akan mulai pelajaran hari ini, yaitu kita belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah dan beberapa daerah di Indonesia. Pada setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal tersebut dengan adanya persebaran pada perbedaan kondisi alam. Berikut ini anak-anak bisa memperhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati tumbuhan atau disebut dengan flora. Inilah gambar peta tersebut. Kalian bisa melihat melalui video ini ataupun melalui modul kalian. Baiklah, selanjutnya ada beberapa hasil persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Persebaran hasil pertanian. Padi dihasilkan ada di daerah Aceh, Sumatera Barat dan Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan dan Utara, serta NTB. Hasil pertanian jagung ada di daerah Jawa Tengah, yaitu Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Ada di Jawa Timur, yaitu di Madura. Sedangkan di Sulawesi ada di Minahasa dan sekitar Pulau Danau Tempe. Hasil pertanian ubi kayu atau singkong dihasilkan di daerah Sumatera Utara, Lampung, Madura. Dan ada di Jawa Tengah yaitu di Wonogiri, dan Yogyakarta ada di Wonosari. Hasil pertanian kacang tanah ada di daerah Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Jika di daerah Jawa Barat yaitu di Cirebon. Adapun di daerah Bali dan NTB yaitu di Lombok. Yang kedua yaitu persebaran hasil kehutanan, yaitu seperti kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar dihasilkan dari daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Adapun hasil kehutanan kayu cendana dihasilkan dari daerah Nusa Tenggara Timur, sedangkan rotan dihasilkan dari Kalimantan. Yang ketiga yaitu persebaran hasil perkebunan. Ada tembakau dari Sumatera dan Jawa, hasil perkebunan teh dari Jawa Barat yaitu Bogor, Sukabumi, Garut. Ada di Jawa Tengah, Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, Kalongan. Ada di Sumatera Utara, Matang Siantar, dan Sumatera Barat. Hasil perkebunan kopi ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil perkebunan kacang tanah
dihasilkan dari daerah Aceh, yaitu tanah kayu alas. Di daerah Sumatera, yaitu ada di Kisaran, Deli, dan Serdang. Ada di Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan, yaitu berada di Pegunungan Meratus. Ada hasil perkebunan kelapa dari daerah Jawa, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Ada hasil perkebunan coklat yaitu dari Jawa Tengah, yaitu Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Hasil perkebunan pala ada di Jawa Barat dan Maluku. Sedangkan hasil perkebunan cengkeh ada di daerah Aceh, Sumatera Utara, yaitu Tapanuli. Ada di Jawa Barat, yaitu di Banten. Sedangkan di Jawa Tengah, yaitu di Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Hasil perkebunan lada yaitu ada di daerah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Yang keempat yaitu persebaran hasil peternakan dan perikanan. Ada ternak sapi dihasilkan dari daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB, yaitu Lombok dan Sumbawa. Ternak kuda dihasilkan dari Nusa Tenggara Timur atau Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Sedangkan hasil peternakan dan perikanan budidaya udang dan ikan bandeng di daerah pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Hasil perikanan dan peternakan tiram dan mutiara ada di Bali, Maluku, dan Papua. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak video tersebut, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Kalian bisa melihat pada buku modul kalian dengan mencocokkan jawaban yang sudah tersedia. Selanjutnya, anak-anak bisa memperhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati hewan, yaitu bisa disebut juga fauna. Di video ini sudah ada peta juga, dan di buku modul kalian lebih jelas. Setelah itu kalian bisa menyimak atau membaca daerah-daerah persebaran sumber daya alam hayati hewan. Jika sudah membaca, maka anak-anak boleh mengerjakan tugas pada tabel berikut ini. Jenis-jenis sumber daya alam dan manfaat dari setiap sumber daya alam ke dalam tabel berikut. Kalian bisa menuliskan tabel ini pada buku tulis muatan IPS. Lalu kalian mencari jenis sumber daya alam dan manfaatnya sesuai dengan wilayah persebaran sumber daya alam tersebut. Oke, baiklah anak-anak, pelajaran hari ini cukup di sini dulu. Besok kita lanjutkan kembali. Semoga anak-anak bisa memahami pelajaran pada hari ini. Ustazah akan mengakhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di akhir pembelajaran berikut.